Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang diberikannya sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmat sehat walafiat serta nikmat sempat, dua nikmat yang tentunya sangat layak untuk kita syukuri dengan cara menggunakan dua nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini sudah tidak bisa dirasakan lagi oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Ada yang sehat tapi tidak sempat karena harus menyelesaikan urusan-urusan kehidupan sehari-hari. Ada juga sebaliknya punya kesempatan, tidak punya kesibukan, tetapi diuji dengan sakit. Itu juga tentu tidak bisa bergabung dengan kita menikmati kesehatan dan kesempatan ini. Karena itu kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya, bahwa mensyukuri nikmat itu maknanya kita menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian berupa sakit, kesibukan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun juga itulah yang terbaik karena bisa disabari dan bisa juga disyukuri sehingga akan berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang kami hormati, doa keberkahan dan doa selamat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita hingga kita bisa merasakan keindahan dan kemuliaan agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-6, insya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita yang ke-6, Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga segala yang kita cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneguhkan kembali semangat kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana wal alaina. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita sampai di pelajaran yang ke-6 hari ini. Apa judul pelajaran kita yang ke-6? Min arkan. Iya, judulnya adalah Min arkanis shalah. Ada yang belum terpahami dari judul kita ini? Arkani itu. Ada? Arkani, Pak Guru. Iya. Untuk memahami kata tersebut, pertama coba gunakan ciri bahasa Arab yang pertama, ciri khusus ya, ciri khusus bahasa Arab yang pertama, kemudian yang kedua, genapi juga dengan ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Nah, coba nih, kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Kira-kira bagaimana hasilnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf, Pak Guru. Pakai ciri khusus dasarnya. Dadang. Kan aja. Akar kata. Ro, ka, nun. Iya, baik. Ada ro,
ada Ada ka, ka, ada ada nun. Ada nun. gitu kan? Coba sekarang kita bayangkan itu tulisan Latin. Ya, kalau tulisan Latin dekat dengan huruf apa? Huruf Kalau P. bahasa Latin, bahasa Rukun. Indonesia. Huruf apa? Ro, Huruf R. huruf R. Oke, bagus. Kalau kaf, Ah, Ka, Huruf K. K. ya, baik. Kalau nun, N. iya. N. Nah, begitu coba disandingkan dengan sholat, kira-kira apa bacanya? rukun. Rukun. Rukun Rukun apa? salat. Rukun. Rukun. Rukun apa? Rukun salat. Rukun sembahyang. Iya. Ah, Rukun oke. sholat. Nah, coba kemudian kita lihat arti berapa huruf. 4. Coba dilihat dengan teliti bagaimana menghitung sehingga hasil hitungannya 4. Yang pertama ada huruf apa? 5. Sama. 5 huruf. Yang pertama apa? Alif. Hamzah. Ya. Hamzah. Yang berikutnya Ro. O. ro. Kemudian berikutnya Kaf. Kaf. ya Kaf. ada yang alif, ada yang kaf ya. Kaf. Beda-beda ya. Dulu Beda-beda. baru Kaf. alif. Kaf. Alif. Alif. Nun. Alif. Ada alif dan ada Nun. Nun. banyak tidak hurufnya? Banyak. 5. Ya, kira-kira kalau kita pakai ciri bahasa Arab yang ketiga gimana ilmunya? Jamak karena banyak. Iya, bagus. Itu arkan itu adalah jamak. Baik, mari kita lihat sekarang. Tadi udah paham ya rukun. Tuh, kemudian kalau bahasa kita rukun itu apa? Kalau bahasa asli Indonesia? Rukun itu Rukun. Kalau bahasa asli Indonesia apa rukun itu? Aturan. Tiang. Aturan, kata Pak Chandra. Yang lain? Tiang. Tiang, baik. Apalagi yang lain? kalau Syarat. rukun Tata cara kali ya. Tata cara, apalagi yang lain? Syarat. Syarat, apalagi? Apa urutan? Kata. Urutan, apalagi yang lain? Nah, Bagian. pada waktu berpikir ini, sekali lagi, ini akan bagus kalau sekali lagi orientasi ibu, bapak sekalian itu adalah berproses. Proses, bukan targetnya benar atau salah. Nanti kan ada kekhawatiran. Kalau benar, nanti berbangga hati. Kalau salah, nanti takut jadi berkecil. Nah, coba nanti ibu bapak sekalian, apakah cocok dipahami dalam arti syarat? Apakah cocok dipahami dalam arti tata cara? Apakah cocok dipahami dalam arti bagian? Apakah cocok dipahami dalam arti bagian? Tentu nanti akan sangat bergantung kepada pemahaman kita terkait isi dari bacaan tersebut. Kalau kita pahami itu artinya syarat, nah kita lihat nanti apakah bacaan kita ini akan bicara syarat, mau sholat, harus begini, harus begini, harus begitu. Nanti kalau ada yang mengatakan bahwa arkan rukun itu maknanya tata cara, apakah nanti akan dijelaskan tata cara sholat, kalau mau begini, 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 nah nanti kita lihat. Tapi ibu bapak dengan cara demikian, sudah punya kemampuan untuk mengasosiasikan satu kata dengan kata-kata yang lain. Kenapa asosiasi itu penting? Karena nanti ada saatnya ibu bapak lupa. Ya, ada saat ibu bapak lupa arti sebuah kata, tapi saya ingin katakan bahwa jangan berserah diri pada lupa itu. Caranya bagaimana? Wah, saya lupa, nggak apa-apa. Tapi coba lihat ya, kalau kita mengatakan ini ada sholat, ya, kita bisa prediksi kira-kira apa kata lain ya, apa kata lain yang berdekatan dengan sholat. Kalau tadi kan rukun sholat cocok, syarat sholat cocok. Tapi kalau kita mengatakan misalnya musuh sholat kan nggak cocok, ya. Kita cari mana yang dekat. Nah, kita lanjut ibu bapak sekalian. Ada kata pertama, ya. Kata pertama, potongan pertama pada judul kita ada kata apa? Min. 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 Yang sudah kita pahami apa makna min itu? Dari. Dari.
Dari. Oke. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia dari itu menjelaskan apa? Arah. Oh iya. Dari mana? Kira-kira itu. Kalau sepemahaman Ibu Bapak sekalian, kata dari dalam bahasa Indonesia itu menjelaskan apa? Perbuatan yang satu itu yang Oke. Ada lagi yang lain? Menjelaskan Perpindahan. perjalanan dari satu titik Ya, ke titik yang bagus. lain. Yang lain? Perpindahan. Iya, oke, bagus. Yang perpindahan. lain? Terdiri dari. Nah, coba. Kalau Ibu Bapak ya, saya yang kasih pilihan ya. Saya kasih pilihan. Dalam bahasa Indonesia ada nggak dari itu menjelaskan asal? Ya. Dari Iya. ke. Asalnya dari mana? Nah, ya, bisa ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan dari itu maksudnya asal. Ya. Maksudnya asal. Ada nggak dalam bahasa Indonesia dari itu menjelaskan bagian? Iya. Udah. Ada ya. Ya, Dari di bagian samping yang mana? tadi ya. Di samping yang tadi ada perpindahan. Nanti kita lihat ya. Ya, tadi mengatakan perpindahan, dari itu perpindahan. Nanti kita lihat. Apalagi tadi Bu Tri tadi apa? Idenya dari itu menjelaskan apa, Bu? Kami dari itu menjelaskan apa? Bu Tri? ya Hubungan ya, Bu, tadi ya. Ibu mengatakan hubungan ya. Iya, kelihatannya Ibu Tri lupa. Saya juga jadi ikut lupa. Walaupun tadi saya ingatnya hubungan, katanya hubungan. Mari kita lihat Ibu Bapak. Dari makna-makna yang ada, di sini. Kira-kira dari di sini, ya, kira-kira dari di sini mau menjelaskan asal, atau mau menjelaskan bagian, atau mau menjelaskan perpindahan, atau mau menjelaskan hubungan. Kalau Ibu baca, Bapak sekalian baca, min arkanis sholat. Yang mana dari kemungkinan-kemungkinan yang ada? Bagian. Bagian. Oke, baik. Kita ikuti. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, berarti ini nalar kita mengatakan min ini bukan mau menjelaskan dari. Beda, misalnya kalau mengatakan ya, tuh, mau mengatakan misalnya apa? Ana min al-musolla. Nah, kan begitu. Beda kan kalau kita mengatakan ana minal musolla. saya Ya. dari Artinya sama aja kan, pakai min juga. dari Tapi tentu nggak cocok kalau dipahami bahwa saya adalah bagian dari musola kan. Tidak cocok kalau dipahami bahwa saya adalah bagian dari musola. Tapi kalau dalam ungkapan seperti ini, dari di sini bermakna bagian. Coba kita lihat. Arkan tadi ilmunya apa? Pakai ciri bahasa Arab yang ketiga, ilmunya apa tadi? Jamak. Jamak ya. Kalau kita mengatakan ana minal musolla, gitu ya. Ada jamak di situ? dari itu Ana, kita sama-sama min di sini. Ana min, gitu ya. Al musolla, ada jamak di situ. Berdasarkan ilmu Bapak sekalian? tidak Tidak, ya. Nah, berarti sekarang kita punya pemahaman berdasarkan contoh sederhana ini bahwa kalau ada min diikuti oleh jamak, maka min tersebut mengindikasikan makna bagian. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Indonesia ya, kita tinggalkan itu, kita anggap bahwa Ibu Bapak sudah paham bahwa min diikuti jamak mengindikasikan bagian. Ya, mengindikasikan. Kalau begitu, Ibu Bapak sekalian, dalam bahasa Indonesia, untuk menunjukkan bagian, adakah ungkapan lain yang Ibu Bapak punya untuk menunjukkan bagian selain mengatakan dari?
Ya, selain mengatakan dari. Untuk menunjukkan bagian, adakah dalam bahasa Indonesia ungkapan lain selain mengatakan dari? Kalau begitu Ibu Bapak katakan iya atau tidak. Ya, kalau Ibu Bapak nggak ada ide, saya yang kasih pilihan. Ibu mengatakan iya atau tidak. Kalau saya mengatakan sebagian, apakah itu menunjukkan bagian? Iya. Iya, menunjukkan. Iya. Oke, bagus. Iya. Kalau saya mengatakan beberapa, apakah itu menunjukkan Iya. bagian? Iya. Iya, bagian. Ya, baik. Jadi, Ibu Bapak sekalian, inilah yang saya sebut dengan kalau belajar bahasa tidak cocok hafal mati. Walaupun nanti alasannya, Pak Guru, saya hafal di kamus. Pak Guru, saya dapat di kamus. Saya dapat di buku. Tidak apa-apa. Tetapi hasilnya nggak maksimal kalau kita belajar bahasa hafal. Hanya ini nih. Ternyata min itu, ketika kita lihat konteks penggunaannya, bisa bermakna sebagian, bisa juga bermakna beberapa. Sehingga min arkanis sholat, selain tadi kita pahami dari rukun sholat, kita bisa juga pahami dengan makna sebagian rukun sholat. Ya, terserah tadi Ibu Bapak mau memahami rukun kan macam-macam tadi. Kalau ada yang memahaminya dengan syarat, maka artinya sebagian syarat sholat. Kalau ada Ibu Bapak yang mengatakan arkan rukun itu bahasa Indonesianya adalah tata cara, maka nanti kita akan konfirmasi itu bisa bermakna sebagian tata cara sholat dan seterusnya. Kalau tadi ada yang memahami bisa bermakna tiang, ya kita lihat nanti mana yang cocok. Apakah ini bisa bermakna sebagian tiang sholat dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira Ibu Bapak sekalian, mana yang lebih enak didengar ya untuk menjadi judulnya? Pilihannya ada 3 nih. Pilihannya ada 3. Ya, secara kebahasaan, pemahaman ini bisa-bisa kita pakai. Tapi kita coba lihat ya namanya juga aspek perasaan Ibu Bapak sekalian. Kira-kira mana yang lebih enak ya atau paling enak di dalam hati dan perasaan Ibu Bapak? Apakah dari rukun sholat atau sebagian rukun sholat atau beberapa rukun sholat? Beberapa. Sebagian rukun sholat. Iya, bagus. Dari yang terucap, lebih banyak yang cenderung ke nomor 4 dan nomor 3. Tidak ada yang cenderung mengatakan lebih enak itu nomor 1. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, apa yang kita sebut dengan bahasa itu dinamis, memahami itu dengan pendekatan perasaan juga. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, kita akan baca lebih lanjut ya. Ketika kita membaca Ibu Bapak sekalian, tentu sudah biasa Ibu Bapak akan memikirkan maknanya. Maknanya, usahakan gunakan ilmu yang kita miliki, tapi kalau ada yang tidak terpahami maknanya, ya supaya cepat, nanti tolong Ibu Bapak ingat ya, Pak Guru, saya tadi pada bagian yang pertama dari bacaan itu setelah judul, ada yang saya belum pahami gitu ya. Nah, selanjutnya juga selanjutnya. Nanti kita akan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada apa ini? Gambar. Ada gambar yang nggak jelas. Semua jelas gambarnya? Jelas, gambarnya. Ada Ibu? Loloha? Halo. Lumayan jelas, Pak Guru. Ya, lumayan. Artinya bisa dipahami nggak? Kalau gambar itu apakah sedang apa sedang menari, apa sedang apa gitu bisa ya? Kalau gambarnya seperti itu. Berdiri. Nah, ya. Kita lihat sekarang Ibu Bapak sekalian. Perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan gambar yang pertama. Lalu bandingkan dengan gambar yang kedua. Ya. Jelaskan ada beda dan ada kesamaannya ya, Ibu Bapak sekalian.
Kita lihat. Berdiri. Kalau itu yang dilakukan pada saat sholat, berarti ini kita akan bicara tentang apa? Tentang kita sebut dengan perbuatan atau kegiatan. Nah, kita sebut dengan kegiatan. Ini berkaitan dengan kegiatan pada saat sholat. Gambar pertama, jelas kan ada persamaan dan ada bedanya. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, apa katanya? Iya, berdiri. Huwa yakum. Bisa baca? Kalau yang pertama, gambar pertama, kalau diungkapkan dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? Wa yakumu minar roku. Pak Dadang, baca yang mana? Pak Dadang? Iya, membaca yang di dalam buku dan di layar Pak Guru yang lagi takbir itu. Pak Dadang udah bisa mendua. Oh, yang itu. Satu aja. Gambar ketiga ya. Bapak belum Oh. bisa mendua Pak Dadang. Ya, Ibu Bapak sekalian, itu lihat ya gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Kenapa itu yang pertama? Karena gaya Arab itu dari kanan ke kiri. Gaya Arab dari kanan ke kiri. Mungkin kita nggak sampai ke situ kali mikirnya, karena ada di antara kita yang ngelihatnya ke sini dulu gitu. Jadi orang yang itu ya, hati-hati. Bahasa Indonesia. Jadi ngelihatnya ke sini dulu. Ya, kita pakai gaya Arab ya, pakai gaya Arab dari kanan ke kiri. Jadi ngitungnya dari kanan ke kiri. Apa gambar yang pertama? Di dalam bahasa ungkapan dengan Huwa yakum. Ya. Nah, tapi kita lihat berikutnya. Itu huwa yakum. Ada berapa kata di situ? Dua. Dan yakum. Dua. Dua. Yang kedua? Yakum. Oke, bagus. Yakum. Yakumu kira-kira bentuk berapa, Ibu Bapak sekalian? Kedua. Oke, bagus ya. Gampang dikenal. Wa yakum. Ini wa yakum. Nah, mari kita lihat berikutnya gambar yang kedua. Ada yang sama, ingat tadi ilmunya ada yang sama, ada yang beda. Ya. Gambar yang kedua kalau diungkapkan dengan bahasa Arab apa katanya? Iya, takumu. Ya takum. Iya. Ada berapa kata di situ? Dua. Kata yang pertama? Iya. Iya. Kata yang kedua? Takum. Tago. Kata yang kedua, takumu, kira-kira bentuk berapa? Dua. Kedua. Gampang juga kan? Gambar pertama dan gambar kedua kelihatan kan bedanya? Beda. Beda. Iya. Yang pertama pakai kopiah tidak? Pakai. Iya. Ya. Yang kedua pakai kopiah enggak? Mukena. Beda. Pakai mukena. Nah, coba lihat sekarang kata yang digunakan oleh bahasa Arab kalau yang pakai kopiah dengan kalau pakai mukena. Kalau pakai kopiah disebut huwa. Kalau pakai mukena disebut Iya. sama aja sih artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, sama artinya bahasa Indonesia. Cuman penggunaannya yang berbeda. Kenapa beda penggunanya Pak Guru? Karena dalam bahasa Arab mengenal ada pembedaan antara mudzakkar dan muannats. Itu. Jadi ilmunya jelas. Sehingga nanti seumpama Ibu Bapak sekalian gambarnya hilang, yakum. Kita tahu ini Pak Chandra jangan masuk karena itu yakum. Oh, boleh. Kan Pak Chandra juga pakai kopi ya, yakum. Tapi takum, jangan masuk dulu gitu kan. Itu untuk yang lain. Kita lihat berikutnya. Apa bedanya antara yakumu dengan takumu? Takumu Depannya. Ya dengan tak. Ya sama tak. Ya dengan tak. Oke, Pak. Apa bedanya ya dengan tak? Kalau tak itu Menunjukkan muzakkar dan muannas. Ya, menunjukkan muannas. Yang kelihatan, Pak. tak Selain itu perempuan. ya. Apa bedanya ya dengan tak? Ya buat laki-laki, tak buat perempuan. Yang kelihatan. Itu kalau itu kan ilmu tingkat tinggi. Ya. Ada huwa.
Yang kelihatan. Kalau iya itu ada huwa di depannya, kalau ta itu ada hiya di. Jangan ke tetangga. Oh, ya titiknya di bawah, titiknya di atas. Itu kan kelihatan itu orang awam mah. Iya, titiknya di bawah. Iya. Titiknya di atas. Nah, gitu. Kalau bilang muzakkar, muannas, ilmu tingkat tinggi gitu. Ini huwa, ini ya ilmu tingkat tinggi. Kalau sederhananya bahwa yang pakai kopiah titik 2-nya di bawah, yang pakai mukena titik 2-nya di atas. Ibu bapak sekalian? Kelihatan kan? Ya. Ya, begitu. Kalau begitu sekarang, ini nih, kalau begitu nih ilmunya nih, ilmu. Kalau hiya dibentuk 2 itu takum menggunakan tak di awalnya, berarti ibu bapak sekalian, masih ingat kan istilahnya hiya kalau dalam bahasa Arab, huwa istilahnya dalam bahasa Arab apa, masih ingat kan? Ya. Apa istilahnya? Domair. Iya, kalau banyak. Kalau tunggal istilahnya? Domir. Ingat kan? Berarti domir hiya dalam bahasa Arab dibentuk 2 sama dengan ya, tandanya ya, ada tak tadi ya. Berarti domir hiya dalam bahasa Arab, domir hiya dibentuk 2 itu sama dengan domir apa? Sama domir huwa dan ya dibentuk untuk pria. Ini yang tingkat tinggi. Kalau tadi kan tingkat awam tuh. Titiknya di bawah, titiknya di atas. Sama dengan domir apa? Huwa dibentuk. Domir huwa. Sama dengan domir apa? Baik, kalau lupa. Sama dengan domir an. Betul tidak? Iya. Betul tidak ini? Sama dengan Anta. Bu Farihah, ingat nggak domir dibentuk 2 dan tandanya Bu Farihah? Ya, Pak Guru. Coba sebut. Domir apa, tandanya apa? Coba Bu Farihah. Domir huwa titik 2 di bawah, ya. Terus? Domir hiya ya titik 2 di atas, tak. Terus? Sama dengan anta. Ibu yang beda nih ceritain. Domir dibentuk 2 beserta tandanya, Bu. Ibu Bapak, kalau kita mengatakan domair, yang kita pelajari apa saja sih itunya? Domir yang kita pelajari, domair di kita apa saja? Ada ingat nggak? 6. Apa itu? Wahum. Anta. Nahnu, anta, antum. Bagus. Oke, itu ya Ibu Bapak sekalian, antara yakumu dengan takum. Yakumu dengan takum. Nah, sekarang kita lihat Ibu Bapak gambar yang ketiga. Ya, kita lihat gambar yang ketiga. Ya. Untuk yang pakai muknah cukup 1 ya, cukup 1. Nanti bayangkan aja gitu ya, bayangkan saja. Nanti kan bisa berubah. Huwa yakumu berubah menjadi hiya takum. Sehingga kalau misalnya yang begini gambarnya pakai muknah, huwa yakumu minar ruku, kalau pakai muknah bisa menjadi Hiya minar ruku. Nah, begitu aja jadinya ya. Hiya kumu minar ruku. Nah, lihat gambar berikutnya ya. Tuh. Jelis. Ada perangkat apa itu? Ada sejadahnya. Huwa yajlis. Huwa yajlis. Ah, kalau Bu Siti udah sampai ke sini ilmunya. Waktu beliau di pelajaran pertama kita belajar majelis taklim, nah, Bu Siti sudah itu tuh sudah sampai kemana? Sampai ke 3 huruf dasarnya. Nah, sekarang kita baru nyampe kita. Huwa yajlis. Huwa yajlis itu punya kaitan dengan majelis taklim. Apa kaitannya? Ya, kata majelis dengan kata yajlis. Ya, kata majelis dengan kata yajlis. Huwa yajlis. Nah,
Lihat ya. Nah, gambar berikutnya. Ibu Bapak bisa memutuskan ya sedang apa di babnya. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan huwa yarka. 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 Nah, yang terakhir nih, gambar yang terakhir. Huwa yasjud. Huwa yasjud. Jadi nanti ya tinggal disesuaikan lah. Nah, Ibu Bapak kalau ada yang menarik, tertarik, bagaimana kalau ana Pak Guru? Bagaimana kalau anta Pak Guru? Bagaimana kalau nahnu Pak Guru? Bagaimana kalau antum? Perubahannya seperti apa? Silahkan Ibu Bapak belajar mandiri. Kalau ingin jadi pelajaran khusus, di Arab reguler Ibu Bapak akan mendapatkan pelajaran seperti itu. Mengubah-ubah dari satu domir ke domir yang lain. Tetapi kalau kita di dalam bingkai bahasa Arab Qur'ani yang terbatas, yang pantas, pemahaman terbatas, yang penting kita paham bahwa kalau huwa yajlis, oh pantesan pakai iya karena huwa, oh pantesan pakai iya karena ini pakai kopiah, bukan pakai ta, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira begitulah pemahaman. Ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum kita lanjut ke teksnya? Oke, kita lanjut jika ini sudah dipahami. Mari kita lihat. Biasanya nanti Ibu Bapak sekalian, ketika sudah masuk kepada teks, ada beberapa orang yang bertanya, Pak Guru, ini maknanya apa? Dan sering, kenapa itu menjadi pertanyaan? Karena tidak memakai ciri bahasa Arab yang pertama. Artinya apa? Makna dasarnya itu yakum, kemudian yajlis. Nanti bisa jadi bunyinya bukan yajlis. Yang penting ada jim, ada lam, dan ada sinnya. Yang penting ada apanya? Jim, lam, dan sinnya. Begitu. Bisa jadi nanti yang bunyi yang muncul itu bukan yarka, bunyi yang lain, tapi yang penting ada ro, ada kaf, dan ada ainnya. Nanti bisa jadi yang muncul bunyinya bukan yasjud, tapi yang penting ada sin, ada jim, dan ada dalnya. Ini contohnya di dekat udah kan tuh. Tuh. Itu contohnya kan. Tidak sama persis bunyinya, tetapi yang penting ada ro di sini, ada ro juga di sini, ada kaf di sini, ada kaf juga di sini, ada ain di sini, ada juga ain di sini. Jadi makna dasarnya sama. Baik. Semakin menarik nih pelajaran kita kalau kita baca teks. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama. Karena ini adalah sebuah wacana, wacana itu cerita lah sederhananya begitu. Bacaan biasa, jadi kita baca biasa. Baris pertama. Alimna arkanas sholati minha. Ar-ruku' wal qiyam minar ruku' was sujud wal julus baina as-sajdatain. Indar ruku naqra subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa indal qiyam minar ruku naqul sami Allahu liman hamidah fa naqra'u rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd wa indas sujud naqra'u subhana rabbiyal la wa bihamdi wa indal julus baina sajdatain naqra'u rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik. Kan coba dilihat Ibu Bapak sekalian. Ya, apa ada yang belum terpahami? Bentuk tulisannya yang dari atas arkani, yang baru di bawahnya alimna arkana. Iya, baik. Bapak melihat ada yang beda? Bentuk tulisannya. Bentuk tulisannya. Kapnya dengan alif nun. Tapi hurufnya sama. Sama. Oh ya udah selesai. Nggak masalah. Orang awam, yang penting hurufnya sama, maknanya sama. Itu dulu. Untuk orang. Aman di sini? Oke. Belum Pak Guru. Maknanya apa tuh, Pak Guru? Yang mana? Alimna arkana shalah minha. Yang mana? Maknanya, artinya. Yang mana? Yang mana? Alimna arkana sholati minha. Semuanya itu? Ya kami. Enggak, kalau dimaknai apa anunya sambungannya? Oh nanti, nyambung. Memaknainya nanti. Kita belajar dulu apa yang belum terpahami, kita diskusikan. Nanti ada sesi berbagi. Pada sesi berbagi pemahaman, silakan. Menurut saya ini maknanya, oke. Menurut saya ini maknanya pada sesi berikutnya ya Pak. Dari segi makna sudah terpahami Ibu Bapak sekalian? Sajadatain. Oke, bagus. Datain. Kalau dilihat dari huruf dasarnya kira-kira maknanya apa? Sajadah. Sujud. Apa? Sajadah. Sujud. 3 huruf dasarnya apa? Sajadah. Sin, jim, dal. Makna dasarnya apa? Sujud. Ya, bagus ya. Sujud. Ibu ingat syahadatain nggak? Ya, 2 kali. Iya, 2 kalimat syahadat. Ya, bagus. Ibu ingat rokaatain nggak? Iya. 2 rakaat. Kalau rokaatain apa? Rokaatain? 2 rakaat. Ya, bagus. Kalau syahadatain? 2 sujud. kalimat syahadat. Saja 2 kalimat syahadat. Oke, bagus. Ya udah lancar. Suaranya ini suara. Jalan nih wal julusu ada jim, ada lam, ada sin. Kan mana dasarnya sama kan? Wal julusu. Sama dengan apa, Pak? Duduk. Nah, iya. Nah, duduk. Oke, aman di slide ini. Iya. Nah, kita pindah berikutnya. Ada yang belum terpahami di sana? Aman? Sita apa ya Sita? Oke, bagus. Wah. Di situ pada ungkapan tersebut Ibu pahami apa? Yang tak terpahami semuanya atau sebagiannya? Sitanya kalau itu kan udah tahu ininya sepenuh apa sesuatu. Enggak, yang saya melingkari sudah itu. Kalau mendua kadang-kadang enggak langsung cepat ya. Saya sudah melingkari di layar ya, melingkari di layar. Pertanyaannya adalah yang saya lingkari di layar semuanya belum terpahami atau sebagiannya? Semuanya. Oke, bagus. Ibu lihat huruf terakhirnya apa, Bu? Tak. Oke, bagus. Ada di mana? Ada di akhir. Iya, Ibu belum pernah belajar punya ilmu kalau ada tak di akhir itu menandakan apa? Ada bentuk 1. Iya, berarti tadi lupa. Katanya itu diborong katanya. Semua belum.
Iya, soalnya itu tulisannya 3 huruf. Jadi ini nama 3 huruf dasar. Jadi dari kata apa gitu. Enggak pikiran kalau itu ini pengganti domir ya. Iya. Nah, bagus. Enggak apa. Iya. Kalau ini masih ingat? Pakai yang itu aja tuh. Sa'a. Masih ingat Bu Siti? Maknanya lupa. Pernah sih, tapi lupa. Lupa. Tambahkan in di awalnya, Bu. Mungkin lebih ingat kalau tambahan in. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Iya. Udah ingat sekarang? Oh, dari situ. Sudah ingat sekarang? Halo. Bu Siti kemana? Bu Siti. Sudah ingat Bu? Insya Allah. Iya, sa'a. Insya Allah berarti. Apa maknanya sa'a? Kehendak ya? Iya, bagus. Coba lihat. Itu bentuk berapa kira-kira? Kalau sa'a harusnya bentuk 1 ya, karena AA ya. Ya. Terus. Berarti apa maknanya? Menghendaki. Oke, telah bagus. menghendaki. Iya, bagus. Siapa yang telah menghendaki? Allah. Ini jawaban pelajaran akidah kalau begitu, bukan pelajaran agama. Oh, dia. Wah, dia. Dia gitu. Ini kadang-kadang kita nggak cocoknya. Dia yang menghendaki. Perlu penyesuaian itu karena beda sudut pandang. Kamu kan ya. Nah, sya'a ini berarti untuk domir anta. Dua. Ya, anta. Ya, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan ta itu. Ta itu. Ya, kalau domirnya cirinya apa? Sya'a. Domirnya huwa. A, fathah itu. Bunyi A. Bagus. Kalau sya'a domirnya anta, apa cirinya? Harusnya ada tak. Tak ya? Teng dong. Ada tambah. Baik. Jadi sya'a ini kalau diduga anta nggak cocok. Lebih cocok syi'ta ini yang diduga domir untuk domir anta. Karena ada taknya. Begitu. Iya Pak Guru. Nggak, saya terjebak dengan 3 huruf di itu syi'ta itu. Jadi ini syi'ta di kata dasarnya apa ya? Kok syi'ta nggak nemu kata dasarnya? Atau sya'a itu. Baik. Makasih, Pak Guru. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau di sini sudah selesai. Sekarang mari kita pindah ke slide berikutnya. Ingat Ibu Bapak sekalian, disinilah saatnya Ibu Bapak menyampaikan segala hal yang Ibu Bapak belum pahami. Supaya nanti pada saat kita pindah ke sesi berikutnya, sesi berbagi pemahaman, itu nanti akan terasa lebih indah. Ibu Bapak pahamnya ini, kemudian nanti ada diskusi dari mana pemahaman itu. Tetap orientasinya adalah berdasarkan yang sudah kita pelajari. Yang pelajaran yang mana Pak Guru? Pelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke situ lari. Nah, sedangkan yang lain, yang di kamus, yang di tadarus, dan sebagainya, itu sebagai bonus untuk Ibu Bapak sekalian. Ada yang belum terpahami di bagian ini? Wa indah jurus duduk. Wa inna sujud. Pak Guru. Ya. Yang nampak di layar itu apakah sama dengan yang ada di buku halaman 34 Pak Guru? Coba baca di buku gimana bacanya? Yang lembar pertama tadi alimna arkana sholat minha. Sama, di sini juga bunyinya begitu. Ya, kalau sama ya
Kan saya mungkin nggak sempat mencatat yang ada di layar itu, Pak Guru, maksudnya. Nggak usah. Ini layar ini adalah versi PowerPoint. Yang di layar ini adalah versi PowerPoint untuk yang di buku. Untuk yang di buku. Secara umum 89% sama. Tapi kemungkinan berbeda juga bisa jadi. Karena di buku gambarnya kan terbatas, warnanya terbatas. Di sini yang PowerPoint, media yang kami gunakan ini lebih leluasa untuk bermain warna. Letakannya juga bisa jadi beda, karena kan bidangnya yang berbeda. Tapi sama, ini dengan buku itu satu kesatuan. Iya, Pak Guru, Pak Guru. Iya. Paham. Aman di sini? Pak Guru. Ya. Subhana itu untuk na yang terakhir itu sama dengan yusalluna. Sama, na-nya itu sama, Pak Guru. Iya, bagus. Kalau di yusalluna, Bapak memahaminya sebagai apa? Nah, di situ. Iya. Home, nanti home. Oke, bagus ya. Kalau home itu apakah cukup dengan melihat di akhirnya saja? Untuk menyimpulkan bahwa yusalluna itu untuk home, cukup melihat akhirnya saja? Waunun. Ya, cukup melihat waunun saja untuk menyimpulkan home? Waunun, ya nun biasanya, Pak Guru ya. Oke, bagus. Jadi untuk menyimpulkan bahwa itu hum, ada ya-nya di awal, ada waunun di akhir. Apakah Bapak melihat ada fenomena sama di subhana? Enggak sih, kata dasarnya Ya, kalau di sini kan kesimpulannya enggak sama ya. Enggak. Oke, bagus. Itu dia jawabannya. Itu apa, Dewa? Artinya kalau subhana itu maha suci. Ya, terus? Suci, subhan. Iya. Subhan itu artinya suci ya. Iya, terus? Alifnya ini apa nih Pak Guru? Tanda apa? Fungsinya apa nih Pak Guru? Alif ini? Iya. Tanda apa? Ini seperti pada kata Rahman. Ya. Seperti pada kata Rahman. Masih ingat Rahman? 3 huruf dasarnya apa? Roh, ha, mim. Iya, bagus. Apa maknanya? Rahim, penyayang. Iya, bagus. Penyayang. Iya, bagus. Kalau Rahim maknanya bisa sama nggak dengan Rahman? Artinya bisa sama nggak Rahman dengan Rahim? Bisa, kasih. Bisa. Apa ilmunya sehingga bisa? Apa ilmunya sehingga bisa sama? Di huruf dasar yang sama. Karena kata dasarnya sama. Iya, huruf kata. Nah, kalau Pak Zirwan dari awal dulu kita berbeda pendapat. Yang kita jelaskan di kelas adalah 3 huruf. Beliau sudah bicara kata dasar. Ya, 3 huruf dasar. 3 huruf dasar maksudnya. Baik. Coba sekarang bandingkan ya. Bahwa dua-duanya bicara tentang kasih sayang. Ya, bicara tentang kasih sayang. Rahman berapa huruf?
5 huruf. Berapa huruf, Rahman? 5. Ya, kalau Rohim? 2, 3, 4. 4. Iya, berarti banyakan mana kasih sayangnya? Yang diungkap dengan kata Rahman atau yang diungkap dengan kata Rohim? Rahman lah. Iya, kira-kira begitu juga dengan Subhan. Gitu. Jadi Maha Suci juga, cuma ini menunjukkan yang banyak. Seperti Rahman juga dengan Rohim sama-sama bermakna pengasih penyayang, cuman Rahman itu banyak kasih sayang. Bisa dipahami penjelasannya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Guru. Silakan Ibu Bapak yang lain, kalau ada silakan disampaikan. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita coba ini kan mengutip dari yang sudah ada tadi, ya. Mengutip yang sudah ada tadi. Coba baca yang pertama. Subhana rabbil azim. Oke, baik. Tapi sebelum itu Ibu Bapak, saya hampir lupa ya sebelum itu. Jadi dari prediksi makna rukun dalam bahasa asli Indonesia gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Siapa yang prediksinya cocok dengan isi bacaan? Setelah kita memahami makna-makna kandungan yang ada pada bacaan kita pada hari ini, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai usaha untuk meyakinkan bahwa bukan tidak percaya, tapi ini untuk menambahkan keyakinan berdasarkan bukti yang kita miliki. Sebagai usaha untuk meyakinkan bahwa Ibu Bapak benar-benar paham apa yang tadi sudah kita baca, maka coba tolong Ibu Bapak sekalian, nanti saya minta terjemahan ditulis ya, terjemahan untuk bacaan, teks bacaan kita yang ada pada pelajaran yang ke-6 ini. Jelas apa permintaannya Ibu Bapak sekalian? Tulis terjemahan. Ya, tulislah terjemahan versi masing-masing. Gitu ya. Nanti kemudian ini akan menjadi bahan kita untuk mendiskusikan. Hasilnya dikirim ya, nanti dikirim, nanti bisa kita lihat di WA group ya. Kita bisa lihat dari WA group, di foto sehingga kita lihat. Nanti Ibu Bapak ya gunakan sesuai dengan kemampuan Ibu Bapak sekalian. Tapi sebagai panduannya kalau bisa tetap 4 sehat, 5 istimewa. Termasuk juga di dalamnya adalah usahakan itu menggambarkan subjek, predikat, objek, keterangan. Sehingga itu bisa menjadi fondasi kita untuk memahami bagian yang lain dari pelajaran. Terpahami Ibu Bapak sekalian? Mudah-mudahan ini tidak merepotkan Ibu Bapak sekalian, karena ternyata dari teks bacaan kita tadi hanya sebagian saja, hanya sedikit saja yang tidak terpahami maknanya. Bagaimana kan Pak Guru di buku juga sudah ada maknanya. Itu adalah salah satu modal. Itu adalah salah satu modal kita di dalam mempelajari, memahami, dan menerjemahkan. Karena nanti yang akan menjadi diskusi kita adalah bagaimana bisa dipahami demikian, bagaimana, apa landasannya, gitu. Apa dasarnya, apa ciri, apa yang mengantarkan Ibu Bapak untuk berkesimpulan seperti itu. Kalau jawabannya itu ada di buku, ya itu ya, memang begitulah kita, yang kita punya kecenderungan taklid kepada yang lain. Walaupun kami pernah sampaikan Ibu Bapak sekalian, ya termasuk dalam belajar bahasa juga usahakan tidak taklid buta-buta banget. Gitu. Tapi ada landasan ilmu yang kita pakai. Oh, pantesan maknanya ini, dan sebagainya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri kebersamaan kita hari ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.